Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak pintar, kita jumpa lagi dalam belajar. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum belajar silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya dan kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya anak-anak, kita mulai belajarnya yaitu pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 menjelaskan tentang bulan. Bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi tempat kita tinggal. Dan bulan ini terkadang bentuknya selalu berganti-ganti. Nah, di sini ada bacaan, ya, perhatikan, yang berjudul Bulan yang Setia Kepada Bumi. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering dilihat di bumi. Selain matahari, bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari, hampir sama dengan waktu bumi berotasi. Bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Bulan akan terus mengitari bumi. Jarak bulan yang cukup dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bumi adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernapas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut, meskipun tidak mengandung air seperti di bumi. Dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimbuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Nah, setelah mengetahui lebih banyak tentang salah satu benda langit yang paling tidak asing lagi, yaitu bulan, karena bulan adalah salah satu satelit bumi yang merupakan benda langit yang pertama diteliti oleh para ilmuwan. Salah satu tujuan penelitiannya adalah untuk melihat kemungkinan apakah bulan dapat menjadi tempat tinggal manusia. Nah, setelah kalian membaca, nanti kalian akan di sini mencari informasi yang penting tentang planet bumi kita. Kemudian nanti kalian di sini akan menuliskan kesimpulan dari bacaan yang tadi kalian baca, ya. Dan kemudian kalian isi tabel yang sudah disiapkan ini, yaitulah cari informasi tentang diameter planet di dalam tata surya dan catatlah di dalam tabel ini, ya. Nah, ini nanti lalu buat perbandingannya dengan
planet yang memiliki diameter yang paling kecil. Contohnya seperti nama planetnya Merkurius. Diameter planetnya adalah 4,9 ribu kilometer. Perbandingannya adalah 4,9 per 4,9 sama dengan 1. Dan nanti kalian isi ini ya, semuanya sampai dengan planet Neptunus. Nah, ini perhatikan ya. Kemudian di sini ada bacaan ya, yaitu tentang cerita yang memiliki pengalaman ya. Di sini judulnya Kakek Banu. Nah, di sini ya Kakek Banu, silakan nanti kalian baca cerita yang berjudul Kakek Banu ya. Dia akan menceritakan pengalamannya. Nah, kalau sudah kalian baca bacaan tersebut, maka nanti bisa kalian ceritakan kembali cerita yang kalian baca itu ya. Nah, kemudian nanti bisa kalian tulis di sini ya, di tabel, yaitu judul ceritanya apa, kemudian pengarangnya siapa, kemudian bagian awalnya apa ya, kalian ceritakan secara singkat saja. Kemudian bagian tengahnya apa, nanti kalian ceritakan secara singkat. Dan bagian akhir cerita tersebut itu apa ya. Nah, ini ya nanti kalian bisa isi ya di sini pertanyaan yang ada. Nah, karena pada zaman dahulu banyak kegiatan masyarakat tradisional yang dilakukan di malam hari ya, ketika bulan purnama, termasuk kegiatan bercerita atau mendongengnya. Mereka berkumpul di suatu tempat yang lapang dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Nah, pada zaman dulu anak-anak kadang-kadang bermain permainan dengan gembira di bawah bulan purnama, sementara orang tuanya berkumpul di sekitar untuk mengawasinya ya. Ini biasanya sering ditampilkan di atau ada di tari-tarian ya, yang dilakukan di daerah atau di bawah bulan purnama ya. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Tari Kreasi Daerah di Indonesia yang Beraneka Ragam. Nah, tari kreasi yang dikembangkan para seniman adalah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Yang pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Dan yang kedua, jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan kedua jenis tari kreasi ini bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Ketiga, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Nah, nanti kalian teruskan bacanya ya. Di sini ada gambar tari merak, kemudian ada tari kupu-kupu ya. Ini adalah merupakan tari kreasi ya. Kemudian ada tari ya, tari Manipuren, kemudian ada tari Yapong ya. Kemudian di sini ada tari Banjar Kemuning ya. Ini adalah tari-tari hasil kreasi dari setiap daerah ya. Nah, nanti bisa kalian baca dan bisa kalian pelajari tari-tariannya.
Nah, di sini ada tabel ya yang perlu kalian isi. Di sini ada nama tari dan asal daerahnya dari mana. Kemudian arti atau makna dari tari tersebut itu apa. Kemudian fungsi dari tari itu dan jenis gerakan tangannya bagaimana, jenis gerakan kakinya, kemudian jenis gerakan badannya, kemudian lagu atau musik pengiringnya, dan properti tari yang digunakan apa saja, kemudian cara menarikan atau kelompok, atau secara berpasangan, atau secara tunggal atau sendiri ya. Kemudian di sini ada jenis pola lantainya. Nanti kalian isi boleh dengan secara berdiskusi atau boleh sendiri ya. Kemudian nanti setelah mengisi tabel tersebut, kalian bisa simpulkan ya dari tarian-tarian yang tadi kalian sebutkan, bisa disimpulkan ya. Jadi bulan itu merupakan benda langit yang paling tidak asing bagi kita ya, dan salah satu satelit bumi yang pertama kali diteliti oleh ilmuwan adalah bulan ya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.